Ini muka aku sebelum nonton Papa Zola The Movie. Dan ini muka aku setelah nonton. Asli, aku yang baru aja. Tapi kagak, gong. Ceritanya tuh sederhana banget, tapi buat penonton ikut rasa. Maksud nonton langsung nonton film Papa Zola The Movie yang akan tayang tanggal 23 Januari. Gue jamin kalian gak akan nyesal nonton film ini. Seru banget. Tadi sedih juga ya? Ada sedihnya ya? Iya. Bagaimana keluarga harus bersatu, harus bisa menunjukkan kasih sayang, saling bahu-membahu, saling membantu. Yang penting harus saling percaya. Pastinya nggak usah ditanya, memanjakan mata banget. Dan keluarganya Papa Zola ini tuh hangat banget. Cinta kasih sayang seorang ayah, perjuangan melindungi, menyelamatkan, dan pekerja keras. Bikin kita mikir, selama ini gue tuh salah nangkep gak sih sama bokap? Papa Zola bukan tentang ayah yang sempurna, tapi tentang ayah yang bertahan walaupun caranya sering salah. Kenapakah sebuah film animasi dari Malaysia yang sebelum ini mungkin kita anggap biasa saja, kini buat ribuan penonton di negara jiran menangis dan berdiri bertepuk tangan? Apa sebenarnya rahsia di sebalik Papa Zola The Movie yang buat orang luar tersentuh dan rakyat Malaysia sendiri baru sedar betapa hebatnya karya anak tempatan? Hari ini kita bongkar kenapa Papa Zola bukan sekadar film animasi tapi satu fenomena emosi. Papa Zola bukan menang kerana grafik semata-mata, tapi kerana ceritanya hidup. Ia menyentuh tentang keluarga, pengorbanan, harapan dan kehilangan. Perkara yang semua manusia rasa, tak kira bangsa atau negara. Di negara jiran, ramai penonton mengaku mereka terdiam dan menangis bukan sebab animasi, tapi sebab cerita terlalu real. Ini bukti cerita jujur lebih kuat dari efek mahal. Ojol Banjarmasin nonton Papa Zola The Movie. Sambil hantar makan kan, jual butuh pula. Pakcik oi, tadi pinggang tu, tak jual sekali ke? Jadi kali ini ulun dapat undangan nonton Papa Zola The Movie. Jadi ulun bakal ajak ke kawanan ojol buat nonton bareng-bareng lah. Bantu ulun lah. Jangan apa? Tak nak terima makanan tu. Jangan macam tu bang. Nanti saya kena bayar. Itu bukan masalahku. Lemak. Kau makanlah sendiri. Ada. Kebenaran kena ganti semua ni. Ya Pak, kesan-kesannya pas nonton? Sangat menggambarkan nuansa perjuangan sebagai ayah. Jalan sangat luar biasa, sangat mengintegrasi. Ya Pak, kesan-kesannya pas nonton Papa Zola The Movie. Setelah nonton Papa Zola The Movie, akhirnya kita semua sadar kalau tukang ojek pun seorang pahlawan. Pahlawan keluarga mereka sendiri. Karena ada kata-kata yang penting itu tetap begawi, mencari duit, kesan pahlawan keluarga. Papa Zola mantap hari ini. Nah, ojol ternyata pahlawan. Ojek pun bisa jadi pahlawan. Hidup Papa Zola. Demi kebenaran. Nonton film animasi tapi mata gue sembab. Film yang gue maksud adalah Papa Zola The Movie. Sukses bikin karakter yang awalnya cuma kelihatan receh berubah jadi sosok ayah yang surprisingly badass. Di film ini Papa Zola nggak cuma jadi pelengkap cerita, tapi bener-bener dikasih panggung utama sebagai ayah yang nekat masuk ke dunia game simulasi demi nyelamatin anaknya, Pipi Zola. Premisnya simple tapi dieksekusi dengan fun dan penuh hati. Nah, ceritanya berangkat dari momen emosional ketika Pipi terjebak di dunia simulasi berbahaya. Dari situ, Papa Zola bareng Mama Zila yang ternyata punya
punya masa lalu sebagai agen rahasia harus melewati berbagai level rintangan. Mulai dari musuh absurd, tantangan ekstrim, sampai situasi yang bikin deg-degan. Sama sekali filmnya nggak berat, humornya ngalir, timingnya pas, dan sangat ramah buat tontonan keluarga. Yang bikin film ini beda adalah fokusnya ke perjuangan seorang ayah. Papa Zola digambarkan sebagai ayah biasa, nggak jago, nggak sempurna, tapi punya tekad gede buat anaknya. Sosok ayah yang benar-benar berjuang untuk membahagiakan anak dan istrinya. Banyak momen kecil yang relate banget, terutama soal rasa takut kehilangan dan usaha orang tua buat selalu ada. Walau dalam kondisi paling nggak siap sekalipun ya. Ini yang bikin filmnya punya hati, bukan cuma seru doang. Secara visual, animasinya juga naik level dibanding versi serialnya. Dunia simulasinya penuh warna, dinamis, dan terasa hidup. Adegan aksinya enak ditonton, nggak bikin capek mata, dan cukup intens buat ukuran film keluarga ya. Musik dan pacingnya juga rapi, bikin cerita terus jalan tanpa terasa ngebosenin. Overall, film Papa Zola adalah tontonan keluarga yang ringan, tapi punya pesan yang kuat, lucu, seru, dan surprisingly emosional. Cocok ditonton bareng keluarga, atau siapapun yang pengen lihat cerita ayah sebagai pahlawan tanpa harus pakai jubah. Wow, gue baru aja selesai nonton duluan film Papa Zola The Movie di premiere screeningnya. Gila sih, gila guys. Ini film bagus banget. Setidaknya menurut keyakinan gue ya, ini menjadi salah satu film animasi terbaik yang gue tonton di awal tahun. Bener-bener filmnya semembekas itu di hati gue. Gue suka banget sama ceritanya. Apalagi kan film ini tuh menceritakan secara garis besarnya tentang perjuangan seorang ayah. Kayaknya Malaysia ini emang gak pernah gagal sih kalau bikin film animasi. Animasinya bagus banget guys. Sumpah deh, cerita di film ini tuh bener-bener bikin gua, baru di opening aja, udah bikin gua tuh meneteskan air mata. Apalagi ketika lagu Kita Usahakan Lagi dari Batas Senja itu berkumandang. Itu bener-bener meledak air mata gua langsung. Nah buat kalian yang bingung, Papa Zola itu siapa sih? Nah jadi Papa Zola itu adalah salah satu karakter yang ada di Boboiboy Universe gitu ya. Jadi ini kayak semacam spin-off-nya gitu lah. Nah, jadi buat kalian yang nunggu film ini tuh worth to watch banget, worth to wait banget. Baru akan tayang nanti di bioskop itu tanggal 23 Januari 2026 di bioskop. Untuk review lengkapnya nanti akan gue share. Ada dua scene yang mana buat anak saya sampai nangis gitu cuy. Ada dua part di mana pengorbanan seorang bapak cuy, yang membuat saya itu benar-benar kok relate banget sebagai bapak gitu cuy. Untuk storynya cuy, nggak terlalu ribet, semua kalangan bisa nonton. Anak-anak, remaja, dewasa, bapak-bapak, orang tua pun bisa. Saya udah lihat trailernya, tiba-tiba nonton filmnya, loh kok jadi begini, kocak, ini animasi. Sumpah ini saya cerita aja udah merinding nih cuy. Actionnya wah, nggak ada otak sih. Pesan moral yang kita dapat dari film ini itu keluarga, persahabatan, dapat banget. Saya suka banget kalau kalian gitu cuy, sayang dengan keluarga kalian, sayang dengan sahabat kalian cuy. Ini wajib banget kalian tengok cuy. Wow, speechless. Dibuat takjub sama kualitas animasinya yang bagus banget. Patut kita akui, dari dulu film animasi dari Malaysia memang sebagus dan seniat itu penggarapannya. Mulai dari ceritanya serta kualitas animasinya yang udah level up banget jauh dibanding Indonesia. Dan kita sebagai sesama negara serumpun patut bangga ya. Jadi aku kemarin berkesempatan untuk nonton film animasi Malaysia terbaru yang jumlah penonton di bioskopnya ini bahkan mengalahkan film Avatar Fire and Ash di negara asalnya, yaitu film Papa Zola The Movie. Film spin-off dari semesta Boboiboy yang dibuat sebagai surat cinta untuk seorang ayah, menceritakan perjuangan karakter Papa Zola yang merupakan seorang ojek online. Namun hidupnya berubah saat putri semata wayangnya yaitu Pipi Zola diculik alien. Dan ternyata banyak misteri yang akan terungkap dan membuat perjalanan menyelamatkan anaknya ini menjadi sebuah petualangan yang seru, haru, serta penuh adegan action yang sangat menghibur dan menarik untuk ditonton. Hal yang paling aku suka dari film ini adalah kualitas animasinya yang sebagus itu. Smooth, colorful, dan memanjakan mata banget. Apalagi ketika scene adegan action, wow, aku sampai speechless ngelihat grafiknya yang luar biasa keren. Dan gak nyangka ini animasinya udah kayak sekelas film Disney cuy. Selain itu, aku suka banget sama kompleksitas cerita yang disajikan dalam film ini. Sang sutradara sekaligus penulis cerita film ini tidak menganggap remeh penontonnya, sehingga sangat berani nih untuk membuat cerita
cerita yang lumayan rumit, sehingga orang dewasa pun sangat enjoy nonton film ini. Tak lupa film animasinya pun menyajikan banyak pertarungan adegan action yang seru dan intens banget. Aku bener-bener dibuat speechless sama film ini guys. Terakhir, film yang mengangkat tema tentang tanggung jawab seorang ayah, perjuangan mencari nafkah, dan ikatan keluarga ini sukses bikin orang yang nonton meneteskan air mata di 15 menit pertama filmnya dan menjelang ending. Dan kalian siap-siap bakal ada beberapa cameo yang pasti kalian kenal sama karakternya, dan film ini punya post credit scene untuk ngasih tahu project selanjutnya dari rumah produksi Monsta ini yang dijamin bakal bikin kalian excited banget. So, film Papa Zola The Movie bakal tayang di bioskop Indonesia mulai 23 Januari 2026, jadi dicatat tanggal tayangnya. Dan buat kalian yang udah nonton filmnya nih, gimana pendapatnya? Coba tulis di kolom komentar, kita bahas filmnya bareng-bareng. Apa yang mengejutkan, bukan rakyat Malaysia sahaja terharu, tapi orang luar lebih dulu mengangkat karya ini. Di media sosial negara jiran, Papa Zola disebut sebagai animasi yang buat kami rasa kecil, bersyukur dan sedar tentang hidup. Bayangkan, karya dari Malaysia boleh membuka hati dan minda masyarakat luar. Itulah kuasa seni sebenar. Papa Zola membuktikan satu perkara besar. Malaysia bukan lagi sekadar pengikut dalam dunia animasi, tapi sudah mula mencipta identiti sendiri. Dengan budaya, nilai dan jiwa Malaysia, kita kini berdiri sebaris dengan industri besar dunia. Dan ini baru permulaan, bukan penamat. Ini muka aku sebelum nonton Papa Zola The Movie. Dan ini muka aku setelah nonton. Asli, aku yang baru aja punya anak ngerasa relate banget sama perjuangan Papa Zola di film Papa Zola The Movie ini. Jadi kayak ngerasa kalau apapun yang dilakuin Papa Zola demi keluarganya itu tuh sebuah perjuangan banget. Mulai dari berusaha ngewujudin mimpi anaknya, mencoba tegar saat ditimpa musibah, bersikap baik-baik aja pas dunia lagi nggak baik-baik aja. Tapi nggak cuma itu aja, film ini juga banyak visual animasi yang memanjakan mata banget sih. Tegangnya dapet, lucunya dapet, fighting dan dramatisnya juga dapet. Nah, buat para orang tua wajib banget nih ngajak anak, istri, serta keluarga buat nonton film Papa Zola The Movie ini yang bakal tayang di bioskop tanggal 23 Januari 2026 nanti. Jadi jangan sampai kelewatan dah guys buat nontonnya. Jujur, tadinya gue gak mau punya ekspektasi apapun soal film ini, tapi ternyata kok pas nonton, air mata gue jatuhnya tuh keroyokan dan gak sabaran banget woy. Mana sesek banget di dada asli. Dan gue sebagai anak yatim ngajakin kalian buat nonton film ini woy. Papa Zola yang udah gue tonton duluan waktu itu di gala premiernya. Yang jadi surprise-nya apa coba? Original soundtrack-nya woy. Dari mana? Batas Senja. Aduh, pas gue denger nih, lagunya bener-bener kawin banget sama filmnya. Apalagi adegan per adegan, apa kagak gong. Ceritanya tuh sederhana banget, tapi buat penonton ikut perasaan. Maksudnya tuh apa ya? Perasaannya ikut campur aduk. Itu tuh yang gue rasain tuh. Apalagi buat pejuang keluarga. Nah, cocok banget nih nonton. Gue nobatin ini jadi salah satu film drama keluarga yang bener-bener rekomen banget boy. Gue suka banget alur ceritanya yang bener-bener ringan. Udah gitu apa? Animasinya smooth banget, manjain mata banget. Gue sampai kayak, ini beneran anjir bagus banget sumpah. Gitu. Bahkan gue mikir nih, kalau misalkan gue punya bapak kayak Papa Zola, bener-bener beruntung banget. Kayak jadi Papa Zola tuh bener-bener superhero banget, bisa ngelakuin hal apapun demi keluarga tercinta, apalagi buat anak semata wayang. Mewek lagi ntar gue. Tolong banget nih, tisu siapin tisu sebelum nonton. Kalian pada bawa tisu, takutnya apa? Air mata suka jatuh tiba-tiba, nggak ada aba-aba woy. Dan gue nggak mau jelasin gimana alur ceritanya. Pokoknya kalian wajib banget buat nonton film ini bareng keluarga kalian, orang tersayang kalian ya. Jadi jangan lupa saksikan film Papa Zola The Movie, bakal tayang mulai 23 Januari 2026 di seluruh bioskop Indonesia. Gak pernah dibuat mewek sama satu film animasi. Jadi tadi gue baru banget selesai nonton film Papa Zola The Movie, dan unexpected banget kalau alur ceritanya tuh bener-bener relate banget. Film ini kalian akan terharu banget karena perjuangan seorang bapak untuk menafkahi keluarganya bener-bener patut banget untuk dicontoh. Anyway, Papa Zola ini adalah salah satu film yang ada di karakter Bobo Boy. Di film ini Papa Zola itu sebagai driver makanan, tapi dia rela untuk keluarganya dia ngambil semua pekerjaan.
Pokoknya kalau kalian nonton film ini jangan pernah main HP. Semua plot yang ada di film ini tuh nggak ketebak sama sekali. Kalau secara visual nggak perlu diraguin lagi. Animasinya super keren dan detail banget. Walaupun ini film animasi tapi banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. So buat kalian yang pengen nonton langsung nonton film Papa Zola The Movie yang akan tayang tanggal 23 Januari. Gue jamin kalian nggak akan nyesel nonton film ini. Seru banget. Tadi sedih juga ya? Ada sedihnya ya? Iya. Ada inget papa nggak? Ingat. Ya, yang tadi pas awal yang Papa Zolanya kerja untuk liburan si pipinya. Filmnya seru banget karena juga filmnya keluarga banget sih sebenarnya. Terus juga memang menunjukkan kasih sayang keluarga, terus perjuangan keluarga. Kalau bisa dibilang kayak pahlawan di keluarga gitu ya. Jadi bukan ngelawan musuh doang, tapi memang nunjukin bagaimana keluarga harus bersatu, harus bisa menunjukkan kasih sayang, saling bahu-membahu, saling membantu. Yang penting harus saling percaya. Kita selalu yang tak pernah usang. Happy. Semangat. Gak expect film animasi satu ini ternyata bikin sedih dan nangis padahal baru di awal film. Yaps, judulnya Papa Zola The Movie. Kemarin gue udah nonton di gala premiernya dan ternyata film ini tuh bagus banget, seru, menghibur, dan memberikan kesan sedalam itu. Film ini menceritakan tentang Papa Zola yang hidup sederhana sebagai ayah pekerja keras. Namun ternyata ia dan istrinya Mama Zila adalah mantan agen rahasia Papa yang melindungi bumi dari alien, yang kemudian harus kembali beraksi saat putri mereka, Pipi, diculik oleh alien jahat yang ingin mengubah dunia menjadi simulasi game, memaksa mereka membangkitkan ingatan dan kekuatan lama untuk menyelamatkan Pipi dan dunia. Pokoknya ini film animasinya nggak usah ditanya, memanjakan mata banget, dan keluarganya Papa Zola ini tuh hangat banget. Cinta kasih sayang seorang ayah, perjuangan melindungi, menyelamatkan, dan pekerja keras terhadap keluarganya. Pokoknya film ini tuh cocok banget ditonton sama keluarga, pokoknya ramean. Film Papa Zola The Movie tayang tanggal 23 Januari 2026 di bioskop seluruh Indonesia. Awalnya aku kira tuh ini film bapak-bapak biasa. Ternyata salah. Papa Zola seorang ayah yang gak banyak ngomong, gak jago bilang sayang, tapi tiap tindakannya selalu mikirin anaknya. Masalahnya, cara sayangnya tuh beda generasi. Anaknya pengen dimengerti, papanya pengen anaknya aman. Dua-duanya tuh bener, tapi nggak satu frekuensi. Konfliknya tuh nggak lebay. Justru terasa banget kayak rumah sendiri. Obrolan kecil berubah jadi jarak. Diam-diaman berubah jadi salah paham. Film ini tuh pelan, tapi konsisten nusuk. Ada momen lucu tipis, tapi lebih banyak momen yang bikin kita mikir. Selama ini gue tuh salah nangkep gak sih sama bokap? Papa Zola bukan tentang ayah yang sempurna, tapi tentang ayah yang bertahan walaupun caranya sering salah. Endingnya tuh nggak meledak, tapi cukup buat kalian diem dan pengen cepet-cepet pulang. Ogut sampai mikir ya, ini tuh target penontonnya siapa sih? Anak-anak kah? Atau kita-kita ini? Jujur Ogut selama nonton tuh sedih banget. Dari awal aja udah dibikin mewek, tapi diselingi juga scene-scene yang bikin kita ketawa ngakak. Papa Zola ini menggambarkan seorang ayah yang benar-benar sayang banget kepada anaknya dan keluarganya. Cuman memang dengan caranya sendiri. Nah guys, film Papa Zola ini bakalan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada tanggal 23 Januari 2026. Catat tanggalnya dan jangan lupa nonton bareng keluarga. Papa Zola bukan sekadar film. Ia adalah suara emosi Malaysia yang akhirnya didengar dunia. Bila orang luar menangis kerana cerita kita, itu bukan kebetulan. Itu tanda kita sudah berada di landasan yang betul. Dan mungkin inilah masa untuk kita lebih bangga dengan karya sendiri. Kalau satu filem animasi Malaysia boleh buat negara jiran menangis, bayangkan apa lagi yang Malaysia mampu tunjuk pada dunia selepas ini. Terus bersama Arus Story. Kerana kisah Malaysia bukan sekadar untuk dibanggakan, tapi untuk diceritakan kepada dunia. Arus Story dari lensa dan cerita. Bukan sahaja dihayati, tapi dipelajari.